acara sosialisasi, regulasi, dan perizinan ketenagalistrikan di Provinsi Sumatera Barat. Upaya kita dalam mensosialisasikan IUPTLS ini salah satunya sosialisasi ini, dan sebelumnya kita juga udah memberikan kerjasama berupa sosialisasi dengan PPSDM KEBTKE di ruangan ini juga di tahun 2019, dan terputus sejak ada COVID itu Bapak Ibu, kita tidak dapat melaksanakan sosialisasi. Di 2020 kita juga udah ada rencana dengan DJK mengadakan sosialisasi, ternyata batal juga, dan kita juga menindaklanjutinya dengan menyampaikan surat kepada pelaku usaha, hotel, pabrik kelapa sawit, rumah sakit, pertambangan, dan lain-lainnya, dan juga menyampaikan surat kepada Bupati dan Wali Kota. Waktunya 5 menit lagi. Oke, baik Pak Ros. Ini surat kepada pelaku usaha. Oke, lanjut. Ini pembinaan dan pengawasan ada di pasal 54 PP nomor 25 tahun 2021. Lanjut. Ya, ini untuk usaha jasa penunjang tenaga listrik. Bisa lanjut. Ya, penerapan regulasi keselamatan ketenaga listrikan juga sudah disampaikan dengan baik oleh Bapak dari Kementerian tadi di awal. Jadi usaha jasa penunjang ini dapat disenangkan oleh BUMN, BUMD, Badan Usaha Swasta, Badan Layanan Umum, dan ini gunanya untuk penunjang tenaga listrik yang mana dilaksanakan mendapatkan perizinan berusaha. Ya, ini klasifikasi terkait pelaksanaan jasa penunjang. Oke, lanjut. Nah, sesuai kewenangan kita di Dinas SDM Provinsi itu, pembangunan pemasangan instalasi itu kewenangan kita, pemeliharaan instalasi tenaga listrik juga kewenangan kita dengan KBLI 43211. Kalau yang lainnya itu kewenangan dari pusat. Lanjut. Ini untuk kualifikasi usaha, mungkin Bapak Ibu pelaku usaha di jasa penunjang juga sudah paham, kecil, menengah, dan besar. Ya, lanjut, tingkat kemampuan usaha. Ini untuk mempersingkat waktu ya Pak Ros ya. Masih ada narasumber lainnya. Jadi di sini sangat jelas tingkat risikonya. Kalau pembangunan pemasangan itu memang risiko tinggi, jadi memang diperlukan NIB, izin atau sertifikat standar. Oke, lanjut. Ya, lanjut, ini kewenangan pusat. Ya, ini juga sangat jelas, KBLI 43211 instalasi listrik. Jadi baik itu dia pembangunan jaringan distribusi atau jaringan tengah menengah, tetap 43211. Yang penting namanya pembangunan dan pemasangan atau pemeliharaan di 43211. Oke, lanjut. Ya, ini juga sama persyaratan atau kewajiban perizinan berusaha. Mungkin nanti kita lebih ke diskusi aja ya Bapak Ibu ya, biar lebih jelas. Nanti kalau memang ada pertanyaan kita review kembali slide-slide yang kita presentasikan. Oke, lanjut Ridwan. Ya, lanjut. Ya, ini sangat jelas 43211 instalasi listrik, perizinan berusaha, NIB, dan izin. Oke. Ya, lanjut. Lanjut, Wan. Jadi ini pada akun OSS kita itu ada tiga dokumen. 3 dokumen yang harus kita upload kolomnya itu. Di kolom pertama, dokumen pertama itu SBU dan Serkom wajib kita lampirkan. Kolom kedua itu SOP dan daftar peralatan kerja. Yang terakhir, mohon maaf, dokumen sistem manajemen mutu kalau nggak salah urutannya. Nomor 2 dokumen sistem manajemen mutu, yang terakhir prosedur kerja dan peralatan kerja. Oke, lanjut. Ya, ini alur permohonan perizinan berusaha. Jadi mungkin sebagian teman-teman bertanya berapa lama Pak
kapan terbit izin kita gitu. Jadi yang dihitung 5 hari itu setelah kita dari dinas itu mengupload Bapak Ibu. Dari dinas sudah keluar kajian teknis, sudah kita evaluasi, kita upload ke OSS. Nah 5 hari setelah kita upload itu dinas PTSP dia mengajukan persetujuan. Jadi kalau PTSP sudah mengeluarkan lampiran persetujuan, nanti secara otomatis kita di akun kita masing-masing kita bisa mencetak sendiri. Jadi tidak perlu mengambil izin kita ke dinas PTSP. Oke, lanjut. Nah ini mungkin kami sengaja mengundang bagian pengadaan barang dan jasa kabupaten kota atau dinas PU atau Cipta Karya atau dinas perhubungan karena ini terkait jasa konstruksi. Karena pengalaman kami juga ini di bagian pengadaan karena kita di dinas SDM juga ada kegiatan pengadaan juga. Memang di jasa konstruksi sekarang kan IUJK tidak ada Bapak Ibu ya. Di jasa konstruksi itu lebih mengenal namanya SBU. Jadi SBU jasa konstruksi itu menjadi izin bagi pelaksana jasa konstruksi. Berbeda dengan kita dalam pelaksanaan konstruksi di bidang kelistrikan, kita tetap ada namanya IUJPTL. Kalau SBU jasa konstruksi dia sudah link online dengan OSS, sedangkan kita SBU kita belum. Yang link OSS itu izin usaha jasa penunjang yang kita terbitkan dari provinsi. Nah, terkait pengaturan pekerjaan elektrikal pada Undang-Undang Jasa Konstruksi itu telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Jadi sangat berisiko karena kemarin juga saya juga dapat informasi ada rumah sakit juga bertanda tangan kontrak dengan CV. Mungkin tidak perlu saya sebut rumah sakitnya ya. Ternyata yang pelaksananya ini tidak dapat kita pastikan tidak memiliki IUJPTL. Nah itu yang sangat kita sayangkan. Sebenarnya ini tidak kesalahan panitia, tidak mungkin kekurangan informasi dan kekurangan kita juga sebagai wakil pemerintah pusat untuk menyampaikan sosialisasi. Cuman ini perlu kita wanti-wanti karena ini terkait aturan hukum yang mana ada sanksi, ada denda, ada resiko di sananya. Jadi walaupun SBU-nya masih berlaku gitu. Jadi kalau bisa Bapak Ibu yang melakukan pelaksanaan pengadaan yang terkait dengan elektrikal, kami harapkan selaku kita sebagai pelaksana regulasi di pemerintah daerah mungkin kita lebih mendalami terkait undang-undang yang telah berlaku. Lanjut. Nah ini juga ada perkembangan Undang-Undang Ketenagalistrikan dan Jasa Konstruksi. Memang sebelumnya beririsan antara kegiatan listrik itu dengan pekerjaan konstruksi itu memang ada irisannya. Karena dulu juga sebelum Kementerian SDM mengeluarkan SBU, dulu memang dikeluarkan oleh LPJK untuk SBU Jasa Konstruksi. Nah sekarang sudah terpisah, sangat jelas terpisahnya. Waktunya Pak. Oke siap, lanjut. Ya ini pengaturan klasifikasi usaha jasa konstruksi mungkin tidak perlu kita jabarkan lagi, sangat jelas harmonisasi pengaturan pelaksanaannya. Lanjut. Jadi di sini sangat bisa kita kita sadur lah apa yang saya sampaikan tadi diimplementasinya dari sini terkait izin usaha jasa konstruksi, izin usaha jasa penunjang tenaga listrik. Lanjut. Ya, ini surat Kementerian PUPR tentang kode klasifikasi. Lanjut. Ya, lanjut saja Pak, dihabisin aja Pak sampai habis EL 09. Nah, jadi penerapan ini mungkin sangat kita kita dalami lah terkait pelaksanaan di jasa konstruksi karena ada dendanya loh Bapak Ibu. Kalau kita bergerak di bidang ketenagalistrikan tidak memiliki IUJPTL atau tidak memiliki SBU. Lanjut Pak Ridwan. Ya, kita langsung ke sanksi aja. Yuk lanjut.
Nah ini sangat jelas Bapak Ibu, tanpa izin usaha untuk penyediaan tenaga listrik ini terkait genset, denda itu paling banyak 750 juta. Cuman belum ada, kami pun belum berani melaksanakannya, kami masih tahap sosialisasi. Dan ini juga untuk yang tidak memenuhi kewajiban saja, kena juga Bu, 50 juta rupiah. Oke lanjut. Dan ini terkait SLO 500 juta, ada 250 juta, tanpa SLO 500 juta. Nah ini kita juga bertanya-tanya juga nih Pak Heru, ini siapa yang menilangnya ini Pak? Baik. Ya. Waktunya udah habis Pak. Ya lanjut. Ini sanksi terkait penggunaan tenaga kerja bersertifikat, sangat jelas sanksinya. Ya lanjut. Back sekali lagi. Jadi ini sudah jelas pasal 57 ayat 7 poin A itu, setiap badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik yang tidak memiliki perizinan berusaha bidang usaha, dendanya 10% Bapak Ibu dari nilai kontrak. Dan untuk kantor perwakilan asing sebesar 20% dari semua nilai kontrak. Ya. Mungkin itu saja, mohon maaf Bapak Ros mungkin agak terlewat sedikit.